Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Mas Mariama, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 38 Kota Bekasi, sekaligus mahasiswa di LPTK Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di SMP Negeri 38 Kota Bekasi. Berikut ini tayangannya. Selamat menyaksikan. Layanan konseling individu ini merupakan komponen layanan responsif bidang bimbingan belajar dengan topik jenuh belajar. Adapun implementasi strateginya adalah strategi relaksasi otot progresif. Tujuan dari layanan konseling individu ini yaitu setelah layanan konseling selesai, konseli mampu memecahkan masalah kejenuhan belajarnya. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam Bu Ade. Pagi Bu. Pagi juga Jo. Kabar sehat ya Jo ya? Iya Bu, saya sehat. Kabar baik juga. Oke, alhamdulillah kabar baik ya Jo ya. Kamu ini Joan Talita kelas 95 ya Nak ya? Ibu panggil kamu Joan Talita atau apa nih Jo? Panggil saya Joan aja. Saya dari kelas 95. Oke. Apa Ibu ada waktu sekarang? Oh iya, tentu Jo, Ibu Ade memang sudah meluangkan waktu untuk kamu ya Joan ya, karena tadi malam wali kelas kamu, Miss Septika itu WA Ibu gitu. Beliau mengatakan bahwa kalau kamu sepertinya ingin curhat, ingin menceritakan suatu masalah ya Nak ya, seperti itu, betul? Oh iya betul Bu. Malam saya juga
chat Miss Septi karena saya pengen banget konseling. Oke, baik ya John ya, kalau memang seperti itu berarti hal tersebut atas keinginan sendiri ya, tidak ada paksaan atau dari pihak lain yang menyuruh kamu gitu Jo? Iya Bu, hal ini atas keinginan saya sendiri. Tapi sebelumnya saya pernah dengar dari Miss Septi, wali kelas saya, kalau misalkan ada siswa yang mengalami permasalahan dan pengen nyelesain masalahnya itu, nah itu bisa hubungin Bu Ade aja buat dapat bantuan dari guru BK di sekolah. Oke. Baik ya Joy, kalau memang seperti itu sebelum memulai kegiatan kita kali ini ya, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Semoga kegiatan kita dari awal hingga akhir nanti diberi kemudahan dan kelancaran sehingga kita bisa mencari jalan keluar dari permasalahan yang Joan hadapi. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik Jo, kita lanjutkan ya. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah konseling atau memang sudah pernah melakukan proses konseling seperti itu? Belum pernah Bu, tapi saya pernah dengar konseling dari Miss Septi, wali kelas saya. Kata beliau kalau misalkan ada masalah ceritain aja ke guru BK buat. Ya, kalau memang seperti itu dalam hal ini ya, konseling merupakan suatu layanan yang membantu konseli dalam hal ini, konselingnya yaitu kamu ya, yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan, sehingga nantinya Joan juga mampu untuk memecahkan masalah dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk diri Joan. Seperti itu ya Jo ya? Iya Bu. Baik, kalau begitu menurut Joan peran konselor dan konseli dalam kegiatan konseling kita ini seperti apa nak? Kalau itu saya nggak tahu deh Bu. Oke, baik ya. Ibu Ade akan menjelaskan bahwa di sini Ibu Ade itu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses layanan bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan masalah konseli gitu ya, untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Joan hadapi. Sedangkan Joan sendiri itu sebagai konseli gitu ya, berperan aktif untuk mengungkapkan masalah sehingga permasalahan tersebut dapat dipecahkan dan dapat menemukan jalan keluarnya, seperti itu Jo. Jadi nanti yang akan mengambil keputusan tersebut adalah Joan sendiri, seperti itu. Iya Bu, saya akan berusaha aktif dalam proses konseling ini. Tapi Bu Ade janji ya jangan cerita ini sama siapapun. Oke, ya baik John. John perlu tahu ya, dalam konseling ini ada beberapa diantaranya asas-asas konseling gitu ya. Jadi ada asas kerahasiaan seperti tadi John ungkapkan, janji ya Ibu tidak cerita dengan yang lain. Nah, kemudian untuk asas yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi dalam kegiatan konseling ini Joan lakukan atas dasar kesukarelaan sendiri. Yang ketiga, asas kenormatifan. Artinya selama mengikuti kegiatan konseling, Joan harus sopan. Terakhir adalah asas keterbukaan. Dalam konseling ini, Joan bisa mengungkapkan permasalahan apa yang Joan sedang hadapi gitu, secara terbuka. Gimana Jo? Apakah sudah bisa lebih mengerti tentang konseling ini anak ya? Ya Bu, saya ngerti gitu ya Bu. Baru kali ini sih Bu saya dapat informasi tentang konseling. Makasih Bu. Ya, sama-sama ya Jo ya. Ibu Ade juga berterima kasih karena John sudah mau mendengarkan penjelasan Ibu tentang konseling ya nak ya. Iya Bu. Oke, baik, rupanya kita perlu diskusi panjang lebar ya tentang kesulitan Joan. Kemudian Bu Ade juga senang sekali bila Joan bersedia mengungkapkan keluhan ataupun kesulitan-kesulitan yang selama ini Joan hadapi. Coba kalau boleh diceritakan, coba kemukakan apa permasalahan Joan. Akhir-akhir ini saya ngerasa bosan, jenuh gitu Bu. Terus otot-otot saya kadang suka tegang gitu, terus pusing. Kadang jadi malas beraktivitas juga, gampang capek gitu Bu. Kalau boleh Ibu tahu, sekarang apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini nak? Saya butuh rileks Bu. Saya mau jenuh atau bosan saya itu bisa segera diatasin dan bisa nemuin jalan keluar dari permasalahan saya. Oke, kalau seperti itu baik Ibu Ade senang gitu ya, karena John bersemangat sekali tampaknya untuk mau menyelesaikan masalah kamu ya nak ya. Oke, baiklah, kita melaksanakan konseling ini atau kegiatan konseling individu ini ya melalui ataupun secara daring gitu ya.
Dan kira-kira kegiatan konseling individu ini hari ini kita sepakati waktunya sampai berapa jam, Jo? Mungkin kurang lebih 1 jam cukup kali ya Bu ya. Soalnya setelah ini saya akan ada kegiatan rapat OSIS lagi. Oke, baik. Berarti kita sepakati ya, kita buat kesepakatan. Artinya kalau dalam waktu 50 menit ini masalah ajuan tidak selesai atau belum selesai, kita bisa lanjutkan besok atau minggu depan gitu ya, Jo ya. Bagaimana tentang waktu yang telah kita tetapkan 50 menit berarti ya, Jo ya, waktunya ya? Iya Bu, saya setuju. Saya berharap supaya masalah saya ini bisa cepat. Baiklah, sekarang Joan ceritakan kepada Bu Ade, apa yang membuat Joan merasa jenuh atau bosan sih gitu? Begini Bu, beberapa minggu lalu saya pernah ditegur sama wali kelas saya misalnya karena kelas saya tuh kayak kurang bersemangat gitu Bu, terus cepet emosi juga. Belakangan ini juga saya sering tegang, mungkin karena banyak banget tugas atau PR dari sekolah. Saya kayak merasa jenuh belajar aja gitu Bu. Boleh Ibu Ade tahu apa yang sekiranya membuat Joan jenuh belajar, Nak? Ya, saya jenuh Bu, bosan, boring gitu. Ya, teruskan coba Jo. Gini Bu, akhir-akhir ini kan saya sering tegang, terus pusing, banyak banget kan tugas atau PR dari organisasi ataupun sekolah. Saya ngerasa bosan belajar gitu Bu. Kegiatan saya numpuk banget, padat gitu. Mulai dari jam 7 pagi saya harus belajar di sekolah. Terus sebelum dari itu kan juga harus siap-siap juga kan. Dan setelah pulang dari sekolah saya masih harus ikut les gitu Bu. Karena saya kan udah kelas 9 juga kan. Terus pulang les di rumah saya juga harus ngerjain tugas-tugas rumah, kayak bantu-bantuin mama kan supaya nggak capek banget. Terus saya juga biasa tuh lanjut tugas-tugas dari sekolah, ngerjain tugas-tugas dari sekolah, maksudnya gitu. Terus ditambah kegiatan-kegiatan yang lain di luar sekolah gitu kan. Terus kalau misalnya malam, saya suka nggak bisa tidur gitu Bu, mikirin tugas-tugas yang numpuk yang banyak. Kadang kalau teringat tugas atau PR gitu, saya malah nggak bisa tidur, otot-otot saya terasa sakit, pegal, tegang gitu dah Bu pokoknya. Bahkan di kelas Miss Septi pernah negur saya, beliau bilang saya kurang semangat di kelas. Emang sih wali kelas saya tuh nggak pernah dan nggak biasanya juga negur saya kayak gitu. Tapi saya ngerasa jenuh aja gitu Bu, saya jawab bosen. Saya butuh relax Bu. Oke. Kalau sudah panjang lebar seperti itu, kenapa sih John bisa berpikiran seperti itu, Nak? Gini Bu, jadwal belajar saya kan padat banget Bu. Saya jenuh aja gitu Bu. Saya pengen sekali-kali tuh kayak tenang, ngerasain tenang, kayak gak ada beban tugas. Baik. Sepertinya Joan memang merasa butuh rileks ya Nak ya, seperti itu, betul? Iya benar Bu Ade, saya benar-benar butuh rileks, saya benar jenuh belajar juga. Ya, baik ya Jo ya. Ibu Ade bisa memahami perasaan Joan. Wajar ya bila Joan merasa jenuh dalam belajar dengan tugas PR yang banyak di sekolah seperti itu, ditambah lagi dengan les tambahan di rumah gitu kan. Belum lagi kegiatan di luar sekolah seperti kegiatan OSIS, kegiatan eskul gitu ya. Namun demikian Jo, tampaknya perlu perhatikan juga gitu kebutuhan tubuh. Kebutuhan tubuh di sini maksudnya adalah kondisi fisik serta kondisi jasmani Joan gitu loh. Maksud Ibu, Joan itu perlu mengatur strategi kebosanan dengan sesekali rileks seperti itu. Luangkan waktu untuk santai, kemudian agar apa? Agar kebutuhan fisik dan psikis juga seimbang. Itu yang penting Jo gitu. Karena apa? Karena tampaknya Joan itu selalu dipenuhi dengan tugas-tugas dan kerjaan yang menumpuk gitu ya, kerjaan dalam hal ini tugas belajar gitu ya. Ya perlu mungkin sekali-kali kamu me time gitu ya, mungkin untuk diri sendiri gitu ya, seperti itu mungkin ya Jo ya. Iya Bu, kayaknya saya emang perlu waktu buat relax ya Bu. Makasih Bu Ade. Oke, sama-sama ya Jo ya. Nampaknya kita sekarang sudah berhasil menemukan masalah Joan ya Nak ya, yaitu Joan mengalami yang namanya masalah jenuh dalam belajar.
Apa betul seperti itu, Jo? Iya betul Bu Ade, emang itu masalah saya. Oke, baik kalau memang seperti itu Jo ya. Sekarang Ibu Ade ingin menjelaskan tujuan konseling agar diskusi kita nanti lebih terarah dan bermakna. Bagaimana pendapat Joan? Baik Bu, saya setuju. Terima kasih Joan ya atas pemahamannya. Baik, jadi konseling di sini tujuannya adalah untuk membantu Joan itu. Agar apa? Agar Joan itu mampu merelaksasi, mengurangi, bahkan sampai menghilangkan jenuh dalam belajar. Pada masalah jenuh belajar ini yang Joan alami tentunya gitu ya. Misalnya kalau bisa Ibu Ade ilustrasikan kiri dan tangan kanan ini. Jadi kiri ini diilustrasikan sebagai sebelum konseling gitu ya Jo. Jadi tujuan dari konseling ini adalah kiri dan kanan. Kiri itu artinya sebelum konseling, dan kanan itu artinya sesudah konseling. Maksudnya seperti apa Jo? Jadi maksudnya adalah kiri itu yang tadinya Joan merasa jenuh, tugas PR yang banyak, kemudian tangan kanannya atau sesudah konseling Joan menjadi tidak jenuh. Kemudian yang kedua, tujuan dari konseling individu ini yang tadinya sebelum konseling Joan merasa tegang, kemudian berubah atau menjadi sesudah konseling Joan menjadi rileks sehingga tidak tegang lagi. Gitu ya, itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga dari konseling individu ini adalah yang sebelumnya Joan merasa ataupun bosan mengerjakan tugas, kemudian setelah konseling atau sesudah konseling gitu ya, Joan menjadi tidak bosan lagi atau tambah semangat lagi gitu ya. Seperti itu ya Jaya. Baik, agar tujuan konseling ini bisa kita sama-sama pahami ya Jo ya. Perhatikan tayangan berikut gitu ya. Bisa ya Jaya, kita perhatikan ya Jaya. Iya Bu, makasih banyak Bu. Sekarang saya udah paham tentang tujuan konseling yang akan saya lakukan. Sip. Sekarang kita share screen. Setelah melihat tayangan tadi ya Jo ya, bisa dipahami ya Nak ya, setelah melihat tujuan dari konseling individu tadi seperti itu. Ya Bu, saya udah paham tentang tujuan konseling yang tadi Bu jelasin. Terima kasih banyak. Kalau boleh Ibu Ade tahu Jo, sebelumnya kamu pernah mencoba atau menghilangkan jenuh dalam belajar belum? Udah Bu. Terus? Tapi saya masih ngerasa gitu Bu, dan aja sama kegiatan yang kayak gitu-gitu aja. Apalagi kalau ngelihat atau PR yang banyak tuh rasa tuh kayak ya pokoknya gitu dah, otot-otot saya jadi tegang. Terus konsentrasi juga. Terus perasaan cemas sama tegang tuh selalu ada dalam diri saya, selalu ngebayangin saya gitu deh. Nah, bisa nggak sih Bu nunjukin cara lain buat ngatasin masalah saya ini? Oke, tentu ya Jo ya. Tentu saja gitu. Setelah Ibu Ade mendengar cerita dari masalah Joan, Ibu Ade ingin menjelaskan kepada Joan tentang cara gitu ya, atau metode yang perlu Joan pelajari gitu ya. Nanti sama-sama kita pelajari. Yaitu cara memecahkan masalah kejenuhan belajar melalui strategi teknik relaksasi otot
progresif atau namanya itu adalah progressive muscle relaxation gitu ya. Jadi relaksasi otot progresif di sini adalah latihan terinstruksi gitu ya. Terinstruksinya dalam hal apa? Dalam hal yaitu meliputi gerakan untuk mengerutkan dan merilekskan otot secara sistematik gitu ya. Dimulai dengan otot wajah dan berakhir pada otot kaki. Biasanya untuk tindakan ini yang memerlukan waktu 15 sampai dengan 30 menit gitu ya. Jadi strategi ini juga bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kejenuhan belajar seperti itu, Jo. Bagaimana menurut kamu? Baik Bu, saya setuju dan jelaskan tadi. Oke, sepertinya Juan sudah tidak sabar ya Nak ya untuk melakukan latihan ini ya Nak ya. Maka kita akan memulainya sekarang. Nanti apa yang akan kita lakukan adalah tujuannya mampu gitu ya mengenali jika Juan rileks, kemudian jika tubuh Juan tegang gitu ya dengan sengaja menegangkan atau merilekskan pada tubuh Juan. Selain itu juga Juan dapat mengenali sensasi-sensasi yang berarti dengan tegangan tersebut gitu ya. Dengan menggunakan teknik ini sebagai tanda pada diri sendiri untuk relax. Itu ya, gitu ya Jo ya? Iya Bu, saya ngerti Bu. Apakah Oke. Ibu bisa ngejelasin ke saya tentang gimana cara ngelakuinnya? Oke, tapi sebelum memulai latihan relaksasi ini ya Jo ya, sebelum kita memulainya, kita perhatikan tayangan media berikut ini. Berikut akan menjadi proses konfirmasi.
Jadi itu ya Jo ya. Tadi setelah kita lihat sama-sama untuk langkah-langkah ataupun tahap-tahap dari teknik relaksasi, sepertinya Joan sudah duduk di posisi yang nyaman seperti itu ya nak ya. Sebelum kita praktekkan, mungkin sambil Ibu Ade contohkan terlebih dahulu ya nak ya. Jadi nanti setelah Ibu contohkan, nanti kamu ikuti arahan ataupun aba-aba dari Ibu gitu ya. Contohnya seperti ini yang pertama ya Jo ya. Jadi Ibu Ade memberikan contoh terlebih dahulu sambil boleh diikuti. Kemudian setelah ini kita berlatih sama-sama gitu ya. Pertama-tama lepaskan semua aksesoris Jo. Mungkin dalam hal ini kacamata Ibu ya, sama yang kita pakai kacamata. Kemudian kacamata, gelang, kemudian aksesoris, jam gitu ya, dilepas. Kemudian duduk di kursi dengan tenang gitu ya Jo. Tampaknya Joan juga sudah bagus. Kemudian kerutkan muka Joan. Kerutkan begini Jo. Kerutkan, tegangkan gitu ya. Kerutkan, tahan 5-10 detik gitu ya. Setelah ditahankan atau ditegangkan 5-10 detik, kemudian dikendurkan perlahan-lahan gitu ya selama 30 detik. Itu untuk tahapan muka ya Jo ya. Untuk yang kedua adalah untuk lengan ya Jo, dari muka kemudian ke lengan gitu ya. Lengan seperti ini Jo posisinya Jo. Jadi kepalkan gitu ya, seperti ingin menunjuk, kepalkan sekuat tenaga kamu, tegangkan gitu, tahan 5-10 detik. Itu sama tahapannya juga, waktunya juga sama kurang lebih. Kendurkan perlahan. Jadi perlahan setelah ditegangkan seperti ini, perlahan dirilekskan. Nah dari dari lengan lanjut ke bahu Jo gitu ya. Sama tahapannya ya 5-10 detik. Kemudian lakukan hal sama dengan dada juga, dari lengan ke dada, tahan 5-50 detik. Kemudian dikendurkan. Tahapan selanjutnya adalah masuk ke kaki Jo. Jadi bagian kaki ya bagus seperti itu. Bagian kaki tegangkan otot jari kaki Jo. Kemudian tahan secara bergantian dari betis paha gitu ya. Kemudian otot pinggul utama ya, betul. Kemudian tahan 5-10 detik. Jadi angkat kakinya gitu ya, perlahan tegangkan. Baik, bagus seperti itu gitu ya. Kemudian kendurkan Jo perlahan ya, kendurkan selama 30 detik ya. Begitu tahapannya ya Jo ya. Dan yang terakhir adalah tarik nafas. Tarik nafas ini yang paling rileks gitu ya Jo. Tarik nafas, tahan 5-30 detik, lalu keluarkan perlahan-lahan sampai 30 detik. Seperti itu ya Jo ya. Nah sekarang kita coba teknik tersebut dengan mengikuti aba-aba dari Ibu Ade ya Jo ya. Oke, sebelumnya kita dengarkan instrumen musiknya dulu ya Jo. Oke, bisa terlihat Jo? Oke, kalau bisa terlihat ya, kerutkan muka Jo. Tegangkan mukamu, tahan 5-10 detik. Kemudian kendurkan ya. Lanjut ke bahu. Dari bahu 5-10 detik. Kemudian dari bahu ke lengan Jo. Ya. Tegangkan. Ya, kemudian dari lengan lanjut ke bagian jari kaki Jo. Bagian jari kaki. Oke, bagus nak, bagus ya, seperti itu. Kedua-duanya ya, ya. Tegangkan jari kakinya, lengan, jari kaki, kemudian betis, paha sampai dengan pinggul utama, gitu ya. Oke, dari pinggul, kemudian rilekskan, kendurkan
selama 30 detik. Dan yang terakhir adalah tarik nafas. Tarik nafas, tahan 5 sampai 10 detik, kemudian kendurkan. Ya, begitu. Ya, seperti itu. Oke, bagus ya Jo ya? Menurut Ibu sudah bagus? Ya, sudah cukup, bagus. Oke, ya, bisa kembali ke posisi semula ya Jo. Oke, good job Jo. Gitu ya Jo ya. Bagaimana perasaannya Jo? Udah lumayan rileks Ibu tadi. Oke, baik ya John, ya bagus sekali ya tahapannya dari awal muka, kemudian dari wajah sampai dengan tahapan kaki. John sudah bisa merasakan perbedaannya nak ya. Perbedaan apa antara ketegangan tadi gitu dengan sekarang rileks yang John rasakan. Nah sekarang kita lihat dan rasakan otot-otot mana saja gitu ya Jo setelah John melakukan latihan tersebut. Bagian mana saja nih kita lihat, rasakan otot-otot mana saja gitu ya dari tubuh kita yang tadi kan dimulai dari muka, kemudian lengan gitu ya, bahu, dada, betis, paha sampai dengan otot pinggul utama, betis sampai dengan jari kaki gitu ya. Jika memang merasa tegang kita bisa mencobanya lagi gitu ya, mencoba melakukannya kembali. Kemudian pada saat kamu tadi menegangkan dan merilekskan setiap kelompok-kelompok otot gitu ya Jo, mulai dari tahapan muka sampai dengan kaki kan rileks seperti itu ya. Tadi juga sudah Ibu lihat tampak jelas perbedaan antara ketegangan dan rileks yang kamu rasakan. Apa yang kamu rasakan itu adalah katakan bahwa karena terbebas dari ketegangannya jauh lebih baik daripada berada terus dalam ketegangan tersebut. Itu ya Jo ya. Iya Bu. Baik, sekarang Ibu Ade ingin Joan memikirkan tentang skala ketegangan gitu ya. Skala tegangan antara 0 itu sama dengan relax gitu ya pada tahap teknik relaksasi otot progresif ini. Kemudian skala 5 itu sama dengan belum relax. Nah, coba kemukakan kepada Bu Ade gitu ya Jo, di mana Joan menempatkan diri Joan pada skala ini. Mungkin saya ada di nomor 4 kali Bu, karena masih ada bagian-bagian yang saya belum sepenuhnya. Oke, bagus ya Jo ya. Tapi bolehkah Ibu Ade tahu nih bagaimana kesan Joan terhadap teknik relaksasi ini? Saya benar-benar merasa rileks Ibu, tapi kok saya jadi ngerasa ngantuk ya Bu. Terkesan agak lambat dan bertele-tele. Maaf Bu kalau saya salah. Oke, kesan yang Joan kemukakan itu memang ada benar ya Jo ya, kalau memang Joan tadi merasa kok agak ngantuk ya Bu, terus terkesan tele-tele gitu ya, jadi ngantuk gitu. Karena apa gitu ya, memang ada benar gitu Jo, karena Joan baru pertama kali melakukannya gitu. Tetapi kalau Joan sudah sering melakukan berulang-ulang, maka akan merasa terlalu singkat waktunya seperti itu. Nah, apakah Joan mengalami kesulitan pada bagian tertentu atau bagian otot-otot tertentu untuk merilekskannya pada tahapan tersebut Jo? Gak ada sih Bu. Sedikit Ibu jelaskan, kalau tadi kamu sudah melakukan teknik tersebut ya, mengingat waktu kita sudah mulai habis dan Joan sudah belajar melakukan teknik tersebut. Setelah ini Ibu akan mengirimkan video untuk kamu ya Naya, untuk melakukan latihan di rumah 2 kali sehari sekitar 15 sampai 20 menit setiap latihannya. Kamu lakukan latihan di kursi seperti yang tadi ya Naya, di kursi yang empuk, kemudian kesandarannya, lakukan latihan tersebut gitu ya. Coba kamu lakukan merelaksasi sewaktu-waktu, terutama jika rasanya kamu udah mulai tegang dan jenuh gitu ya. Boleh kamu ulangi latihannya di rumah, kemudian buatlah catatan-catatan kecil itu ya. Catatannya berupa apa? Setiap kamu latihan, kemudian kamu latihannya di mana,
waktunya kapan, berapa lama kamu melakukan latihan tersebut, seperti itu kamu catat gitu ya. Lalu kamu kamu tulis juga kendala atau kesulitan serta keberhasilan apa yang sudah kamu lakukan dalam latihan tersebut. Jadi ya Jo ya, rasanya sudah jelas ya Jo, bagaimana setelah melakukan latihan tersebut, Jo? Rasanya keadaan saya udah jauh lebih baik sih Bu daripada yang sebelumnya. Oke, bagus ya Jo ya. Bu Ade senang sekali mendengarnya. Bagaimana nih Jo kalau Joan melakukan self monitoring seperti itu? Saya setuju Bu. Tapi gimana cara ngelakuin self monitoring itu Bu? Ini jadi sekarang Ibu Ade menjelaskan cara melakukan self monitoring ya Jo ya. Jadi setelah Joan belajar dan latihan teknik relaksasi otot progresif, tentu Joan akan lebih bisa menerima kondisi diri Joan. Dalam artian begini, jadi Joan bisa memecahkan masalah kejenuhan belajar dengan teknik relaksasi. Nah, di sini Joan telah mengalami kemajuan perilaku gitu ya. Sehingga apa? Sehingga Joan bisa mengamati diri dari kemajuan yang Joan lakukan. Contoh, bila Joan sebelum melakukan strategi relaksasi otot progresif, tadi Joan merasa tegang. Nah, setelah melakukan teknik relaksasi tersebut, jadi relax, kemudian tidak pegal dan tidak mudah pusing seperti itu ya Jo ya. Nah, namun saat ini semua itu hal ya udah dialami Joan gitu ya. Jadi saat inilah Joan bisa memonitor. Jadi Joan sudah bisa membedakan antara ketegangan dan rileks yang Joan hadapi gitu ya. Saat inilah Joan bisa memonitor kemajuan ataupun perubahan apa yang sudah Joan lakukan. Ini yang disebut dengan self monitoring atau strategi self monitoring. Seperti itu ya Jo ya. Iya Bu, luar biasa ya Bu kalau saya bisa ngelakuin semua itu. Oke, tentunya ya Joan ya akan lebih sukses bila Joan melakukan semua hasil kesepakatan kita. Saat ini Joan juga telah mengalami perubahan rileks gitu ya, perubahan perilaku, dan itu yang memang kita harapkan, dan sudah saatnya kita membuat kesimpulan atas semua yang sudah kita lakukan dalam kegiatan konseling ini ya Jo. Ya Bu, baik. Rupanya saya udah banyak ngalamin kemajuan perilaku dari yang sebelumnya. Ya, jadi jelas ya bahwa masalah jenuh belajar, kemudian kebosanan tidak akan membawa keuntungan pada diri Joan. Oleh karena itu Joan harus segera keluar dari hal itu gitu. Dalam hal ini adalah jenuh belajar untuk memperoleh kemajuan. Kemajuan apa? Dalam kemajuan perilaku gitu ya. Dari tegang, kemudian dari emosi menjadi rileks dan tidak emosi lagi atau lebih bersemangat lagi belajarnya. Oke Jo, agar konseling kita ini lebih maksimal lagi, selain berlatih, berikut Ibu share via WA ya Nak ya, untuk link LKPD-nya dan evaluasi hasil konselingnya ya. Ada yang mau ditanyakan ya Jo seputar itu aja Bu, nggak ada yang ingin saya tanyain. Sudah jelas ya untuk LKPD dan evaluasi hasilnya, nanti Ibu kirimkan via WA ya Nak ya linknya. Baiklah ya Jo, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi minggu depan via Google Meet atau via WA ya Jo ya, untuk membicarakan apa saja pengalaman kamu selama di rumah, seperti itu ya. Bagaimana Jo? Iya Bu, saya setuju Bu. Sebelum kita akhiri kegiatan ini berakhir, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan membawa dampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya Jo, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini cukup sampai di sini ya Joan, sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat pagi Joan. Iya Ibu, pagi Bu. Makasih Bu atas konselingnya buat hari ini. Ya, assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam Ibu.